Halo semuanya, selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan melakukan sebuah diskusi mengenai permasalahan di Indonesia tentang pembuatan KTP. Perkenalkan, nama saya Amira Sajida sebagai moderator. Kemudian di sini ada rekan saya. Perkenalkan nama saya Viola Azara sebagai salah satu anggota dari kelompok 13. Perkenalkan, saya Sarah Rizky Salsabila sebagai salah satu anggota juga dari kelompok 13. Kenalkan, saya Luna Yuliana, salah satu anggota dari kelompok 13. Baik, kemudian mari kita buka sesi diskusi kali ini. Apakah ada yang ingin memberikan argumen pertama mengenai permasalahan pembuatan KTP di Indonesia? Mungkin dari aku dulu kali ya. Sebenarnya untuk permasalahan pembuatan KTP ini terdengar cukup sederhana dan terbilang apa ya, sebuah kebutuhan primer karena kita adalah warga Indonesia yang harus ada kartu identitas dan sudah sepatutnya kita itu apa ya, mengurus pembuatan kartu identitas kita gitu. Masalahnya adalah dalam pembuatan kartu identitas yang sekarang itu sudah iming-iming ada elektroniknya gitu, kita tuh ada polemik-polemik di dalamnya yang mungkin beberapa orang kayak merasakannya gitu ya nggak sih teman-teman? Kayak kalau Em, misalnya di daerah aku itu buat apa ya, pembuatan KTP itu bisa sampai 1 bulan untuk pencetakannya, dan itu kalau misalnya mau dipermudah atau dipercepat itu harus ada uang tambahan yang mana itu tuh sebenarnya masuk ke dalam pungutan liar gitu. Kalau dari aku mungkin dari segi edukasinya kali ya. Kan ini KTP kan wajib bagi setiap warga negara yang udah berusia 17 tahun. Cuman sebenarnya pada kenyataannya masih banyak banget anak-anak yang udah berusia 17 tahun tapi mereka tuh belum punya KTP. Entah itu mereka tidak diberikan edukasinya atau mungkin memang fasilitas dari daerah tersebut itu juga tidak memadai untuk pembuatan KTP. Mungkin juga kalau di tempat aku bisa dibilang untuk pembuatannya ribet sih, maksudnya kita harus datang ke sana, terus nanti kita masih harus nunggu segala macam, harus nunggu surat ini segala macam. Ditambah lagi petugas yang ada di pembuatan tempat KTP-nya itu juga biasanya tidak memberikan apa ya, istilahnya seperti kayak mereka tuh nggak berperilaku baik gitu loh ke kita. Jadi kita kalau misal mau ngurus KTP juga kayak males juga kalau misalkan dari petugasnya aja udah kayak males-malesan atau mungkin berperilakunya juga nggak baik ke kita gitu. Terus untuk percetakan dari KTP-nya itu sendiri juga, kalau di tempat aku tuh biasanya sebenarnya nggak yang selama dari Viola tadi. Cuman emang karena kan pembuatan KTP itu orangnya kan banyak banget ya, biasanya sehari ngurus KTP. Tapi nunggunya pun juga lama, kayak sehari harus nunggu di tempat pembuatan KTP kan juga itu juga makan waktu gitu. Mungkin dari aku itu sih. Baik, kalau dari Luna sendiri mungkin ada Kalau yang dari aku mungkin yang aku lihat sih akses buat kelompok tertentu itu agak susah ya, kayak misalkan buat orang tua atau penyandang disabilitas, yang mana mereka tuh nggak mungkin kan untuk bolak-balik ke kantor catatan sipil untuk ngurus KTP. Sebenarnya sekarang mungkin bisa online, tapi mungkin sistem online tuh sistemnya belum bagus, tampilannya belum bagus, terus juga sering error, jadi tetap aja sama aja harus datang langsung gitu. Nah, itu jadi masalah buat kelompok-kelompok tertentu kayak orang tua dan penyandang disabilitas atau orang yang tempat tinggalnya jauh dari kantor catatan sipil karena mereka nggak mungkin untuk bolak-balik gitu. Nah, kebetulan aku satu kota sama Viola dan bener banget di tempat kita itu jadinya lama karena biasanya alasannya itu karena belangkonya habis. Jadi memang ada kendala juga di situ sehingga pencetakannya itu jadi lebih lama. Eee, Tambahan lagi juga, kalau nggak salah kamu itu di kota ya, Luna? Kota Iya, atau kabupaten? kebetulan aku di kotanya. Bahkan, walaupun kita ada di, gimana ya, di wilayah yang sama aja perlakuan itu sebenarnya beda. Kalau misalnya di kabupaten ya bahkan jaraknya tuh nggak sampai 10 kilometer dari kota, itu perlakuannya sangat beda karena mungkin dari SDM, apa ya, pencetakan itu sendiri juga yang tidak mumpuni gitu. Ada yang kayak, beberapa pihak gitu tuh yang, apa, yang mencetak di, region di kota itu jadinya di hari itu juga dengan, proses cetak yang
apa ya, jadinya tuh hasilnya baik gitu untuk fotonya, untuk fingerprintnya segala macam itu katanya lebih apa ya, lebih lebih baik daripada yang aku miliki sekarang gitu. Jadi eh, bisa dilihat saja itu aja satu wilayah aja udah ada perbedaan yang cukup signifikan, apalagi untuk kita lihat satu Indonesia ini yang bahkan akses untuk mobilisasinya itu bermacam-macam gitu. Kita kan harus ada yang namanya apa ya, peningkatan dan pemerataan gitu. Baik, kalau dari kalian sendiri, ini kan sudah memiliki pengalaman masing-masing ya mengenai permasalahan KTP ini. Kalau dari kalian, apakah ada saran atau solusi bagi pemerintah, gimana sih cara menanggulangi permasalahan ini? Mungkin dari aku dulu kali ya. Kalau dari aku mungkin kita tuh perlu ada regulasi yang apa ya, regulasi yang rigid lah mengenai tentang pembuatan KTP ini. Mungkin emang terdengar sepele dan mungkin juga udah ada regulasi yang mengaturnya. Cuman eh, masih perlu untuk ditingkatkan lagi sih untuk kepastian hukumnya itu. Terus juga perlu adanya edukasi yang lebih juga pada seluruh masyarakat Indonesia bahwasannya pembuatan KTP itu juga penting. Dan untuk petugas-petugasnya juga harus diberikan SOP yang jelas lah untuk bagaimana penyelesaian pembuatan KTP itu harus selesai dalam berapa hari dan memang harus benar-benar dilaksanakan. Dan kalau nggak dilaksanakan tetap aja ada regulasi, tapi kalau nggak dilaksanakan dengan baik juga akan percuma. Dan perlu adanya pengawasan yang benar-benar ketat dari pemerintah biar pelayanan publik seperti KTP ini yang bisa dibilang sangat sepele ini jadi nggak disepelein lagi gitu. Kalau dari Viola atau Luna? Kalau dari aku sih saran yang paling mendasar sih menurut aku adalah dari mungkin kalau misalnya teknologi cukup sulit untuk pemerataannya gitu kan, karena kan mungkin terkendala dari mobilisasi atau dari anggaran. Aku juga masih harus mempelajari hal-hal tersebut ya. Cuma mungkin yang hal dasar yang mungkin bisa diubah dari awal gitu kan, dari step one-nya itu adalah cara penerimaan dari SDM pembuatan KTP itu sendiri yang ada di Dukcapil gitu kan. Penerapan 5S yaitu salam, senyum, sapa dan sebagainya itu adalah suatu hal yang sangat penting dan menurut aku adalah suatu hal dasar yang hal kecil yang sangat berefek sebenarnya untuk para eh, apa ya, pencetak dari KTP itu sendiri, karena kan walaupun terjadi kendala apapun, kalau misalnya memang diurusi dan ditindak dengan baik dan dengan ramah oleh para petugas, itu kan bisa mendapatkan apa ya, dampak yang lebih rigid lah, dan apa ya, lebih em, humanis lah kepada para pembuat KTP gitu sih ya dari aku. Oke, terima Kalau kasih. menurut aku sendiri, eh, kalau menurut aku sebelum ada sosialisasi ke masyarakat, menurut aku harus ada sosialisasi dan juga internalisasi di dalam lingkup pemerintahan itu sendiri. Karena dari yang aku alami, seringkali kalau misalkan kita bertanya atau kita em, ya kita bertanya gitu, petugasnya sendiri nggak tahu dan akhirnya kita malah dilempar-lempar gitu. Menurut aku itu sih, jadi harus ada internalisasi juga. Terus mungkin transparansi juga, harus transparan kapan estimasi waktunya selesai dan juga persyaratan yang dibutuhin apa aja sehingga pelayanannya juga bisa lebih efisien dan lebih cepat. Baik, terima kasih atas kepada semua rekan-rekan yang sudah memberikan pendapat masing-masing mengenai permasalahan pelayanan publik di Indonesia, mengenai proses pembuatan KTP dan juga solusi-solusi yang telah diberikan. Memang berarti kesimpulannya memang di Indonesia ini masih mengalami kekurangan di bagian pelayanan publik, entah dari proses birokrasi yang lama, regulasi yang masih kurang, dan juga kualitas SDM yang masih perlu adanya peningkatan dari kualitas SDM tersebut. Saya sebagai moderator, saya rasa diskusi kita sudah cukup. Saya mau mengakhiri sesi diskusi kita kali ini, saya ucapkan, dan rekan-rekan saya juga berterima kasih dan juga memohon maaf apabila ada kata-kata dan kalimat yang salah. Terima kasih. Kasih. Terima kasih.